Ya, selamat pagi, selamat datang kembali bersama saya Budi Setiawan atau Buset Bali dalam Buset Bali Channel. Pagi ini saya akan memberikan tips kepada para penonton untuk bagaimana sih cara membuat skripsi yang baik, cara membuat dokumen yang baik, cara membuat laporan yang baik. Metode ini sebenarnya tidak hanya berguna bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, tapi juga dapat berguna bagi kalian-kalian yang sudah bekerja, yang kebiasaannya sehari-hari membuat dokumen, membuat laporan. Nah, dengan menggunakan metode ini diharapkan kalian dapat membuat dokumen yang lebih terstruktur, dapat diselesaikan dengan cepat, dan dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan pengeditan dan kemudian membuat daftar pustaka otomatis. Pada pagi ini saya akan membahas bagaimana membuat format skripsi yang bagus, seperti melakukan setting pada heading, dan kemudian bagaimana kaidah-kaidah pengetikan yang harus diperhatikan. Ya, terutama dalam penggunaan enter pada saat berpindahan bab, itu yang sering terjadi kesalahan pada saat mahasiswa melakukan pengetikan. Kemudian bagaimana memberikan caption pada sebuah tabel, sebuah gambar, sehingga pada ujungnya nanti akan memudahkan kita untuk membuat daftar pustaka otomatis. Baik, sekarang kita masuk pada format pembuatan skripsi. Pada umumnya ya seperti ini, terdiri cover, judul, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, kemudian ada bab satunya pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian. Nah, di sini cuma 3 bab, tapi nanti mungkin pada kenyataannya ada 4 bab, ada 5 bab. Nah, itu cuma disesuaikan saja nanti bagi para penonton. Yang penting di sini saya akan mengajarkan bagaimana teknik-teknik pengetikannya agar menyelesaikan skripsi atau laporan ini menjadi lebih cepat, terstruktur, dan dapat memudahkan kita dalam melakukan pengeditan. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, saya akan membuka dokumen yang baru. Nah, sekarang saya akan mengetik heading-heading yang diperlukan dalam pembuatan skripsi. Nanti bisa juga Anda terapkan di dalam pembuatan dokumen-dokumen pada misalkan Anda sekarang kerja atau Anda sedang membuat suatu materi penelitian dan lain sebagainya. Cover, lembar judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, kemudian daftar gambar. Nah, setelah ini ada yang namanya bab 1. Nah, bab 1 ini yang paling penting adalah perpindahan pada bab. Nah, di sini terjadi banyak sekali kesalahan ketika mahasiswa mengetik atau membuat sebuah bab baru. Yang biasanya mahasiswa lakukan adalah melakukan enter berkali-kali. Nah, itu yang salah. Di sini saya memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, seperti ini misalkan, dia untuk menurunkan bab 1 ke halaman selanjutnya, banyak mahasiswa melakukan ini. Dia mengetik enter sampai bab itu berpindah menjadi halaman baru. Nah, itu dalam pengetikan dokumen seperti ini itu sangat salah besar. Kenapa? Karena kalau misalkan kita melakukan pengeditan pada halaman sebelumnya, seperti misalkan saya ketikkan sesuatu, ini hanya dummy ya, jangan perhatikan kalimatnya, yang penting perhatikan kaidah-kaidah ini saja. Ini saya ketik sesuatu, saya pencet enter, ketik enter. Apa yang terjadi? Pada saat saya melakukan itu, kalau Anda melakukan enter tadi, nah dia babnya ini akan turun jauh sekali, sesuai dengan jumlah enter yang saya ketik di atas. Ini akan sangat merepotkan apabila nanti kalian sudah membuat dokumen panjang, kemudian kalian melakukan editing di tengah-tengah. Kalau kebiasaan Anda seperti ini, maka nanti bab-bab yang ada di belakang itu semuanya pada turun. Nah, sebenarnya yang perlu Anda lakukan untuk melakukan hal ini adalah ketika Anda berpindah bab, jangan pencet enter, tapi tekanlah Ctrl Enter, ya, Ctrl Enter. Jadi kalau kita melakukan Ctrl Enter, pada saat kita melakukan editing pada halaman sebelumnya, itu tidak akan berpengaruh pada bab-bab yang telah kita ketik. Nah, seperti ini misalkan, tidak akan berpengaruh kan? Pada saat saya melakukan ketikan di atas, bab ini tidak akan turun. Berbeda dengan ketika Anda memencet enter berkali-kali seperti tadi. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah pencet Ctrl Enter. Setiap perpindahan bab. Bab 1, dari bab 1 ke bab 2, dari bab 2 ke bab 3. Nah, misalkan saya lakukan tambahan ini ya. Nah, tidak akan turun kan? Dia akan tetap berada pada atas, pada bagian atas dokumen. Oke, yang berikutnya saya akan membuat heading pada masing-masing bab. Di sini kita masuk ke bab 1 dulu, di mana kita tahu bahwa bab 1 itu, ini saya tekan di tengah dulu ya.
Bab 1 itu terdiri dari latar belakang, maksud tujuan, dan lain-lain. Nah, untuk mengetik bab 1 ini, mengetik bab 1 dan bab-bab berikutnya kita membutuhkan numbering seperti ini, misalkan 1.1 latar belakang. Nah, yang biasanya kesalahan mahasiswa ketik adalah dia menggunakan numbering seperti ini. Apakah Anda masih menggunakan numbering seperti ini? Jika Anda menggunakan ini, maka Anda salah dan akan saya perbaiki. Yang perlu Anda lakukan bukan menggunakan numbering list, numbering library, tapi menggunakan multi level list yang di sebelah kanannya. Nah, ini multi level list. Bagaimana? Sekarang saya akan mengajarkan bagaimana memformatnya. Pertama kita pilih yang paling ini yang ada heading 1, heading 2, heading 3, klik saja. Nah, dia akan menjadi biru. Di sini ini secara default dia belum terformat, tapi sekarang kita akan memformatnya bersama-sama. Nah, ini kalau ini jangan pakai numbering, tapi heading list. Ketika Anda sudah mengklik, sekarang kita akan memulai define new multi level list. Nah, di sini kita melihat ada tingkatan heading. Kalau misalkan bab 1 itu, tulisan bab 1 itu, pendahuluan itu adalah di heading pertama. Sekarang kita akan men-setting heading pertama. Yang kita butuhkan adalah, karena di bab 1, maka di sini saya akan membuat angka Romawi untuk angka satunya. Kemudian di depan huruf angka Romawi akan saya tambahkan kata bab, sehingga nanti pada akhirnya saya hanya perlu mengetik pendahuluan untuk bab 1, yang bab 2-nya tinjauan pustaka, yang ketiganya metode penelitian, dan lain-lain jika Anda memiliki lebih dari 3 bab. Di sini saya ngetik bab 1, saya tekan more dulu untuk menambahkan opsi. Nah, kita lihat di sebelah kanan, di situ ada level to show. Nah, di sini karena ini bab 1, heading 1, maka saya pilih level 1. Kalau yang kedua, ini 1.1, yaitu latar belakang. Nah, dia akan otomatis yang satu pertamanya dia huruf Romawi, satu berikutnya dia angka biasa. Karena ini heading 2 saya pilih di sini level 2. Nanti yang heading 3 juga level 3, heading 4 level 4, tapi kita cuma pakai 4 saja karena deskripsi pada umumnya cuma sampai 4 tingkat. Seperti ini, 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1. Sini heading 2, heading 3. Kemudian yang keempat, heading 4. Tidak perlu yang kelima, tidak setting. Kita tidak perlu setting yang kelima karena kita hanya memakai 4 heading. 5, oke. Nah, di sini kita pilih karakternya nothing. Supaya nanti kalau kita butuh spasi kita ketik manual saja. Kalau kita tidak pilih nothing ini, nanti dia akan otomatis mengetik spasi yang tidak kita butuhkan, bahkan itu merusak format. Nah, di sini perhatikan. Di sini ada pilihan heading 1, heading 2, heading 3. Karena kita sudah setting, sekarang kita blok dulu bab 1 pendahuluan. Kita blok, pilih heading 1. Nah, lihat di sana ada kata bab. Kenapa ada kata bab? Karena tadi kita mengetik kata bab pada saat kita setting, sehingga kita harus menghilangkan ini menjadi pendahuluan saja. Kita blok, lalu kita ketik heading 1. Nah, dia akan muncul kata bab 1. Kita buat ke tengah. Sekarang saya pencet shift enter, bukan enter tapi shift enter. Kalau saya mengetik shift enter, maka sebenarnya kata bab 1 dan kata pendahuluan itu tetap berada dalam satu kesatuan. Jadi jangan dipencet enter. Kalau saya pencet enter, nanti dia akan membuat bab 2 di tulisan pendahuluannya. Tapi kalau shift enter, dia tetap satu kalimat, cuman dia berbeda baris dengan tulisan bab satunya. Di sini saya pilih nothing supaya tidak ada spasi ya. Nah, selalu pilih nothing supaya tidak ada spasi, sehingga kita bisa meluruskan seperti ini. Tulisan bab satunya lurus dengan pendahuluan ya, di tengah-tengah seperti ini. Yang kedua, di sini ada latar belakang. Nah, di latar belakang ini karena bab 1 itu heading 1, maka latar belakang ini adalah heading 2. Nah, seperti yang sudah kita format tadi, pada saat kita memformat, dia akan berubah otomatis menjadi 1.1. Nanti untuk berikutnya dia juga akan otomatis, kita tinggal pilih 1, 2, 3, 4 karena kita sudah men-setting secara keseluruhan heading dokumen ini. Nah, struktur seperti inilah yang kita butuhkan, sehingga nanti pada akhirnya kita akan membuat dokumen yang lebih terstruktur. Nah, nanti ujung-ujungnya kalau kita buat seperti ini, kita mudah sekali untuk membuat halaman
daftar isi halaman. Misalkan saya ketik di sini loh. Ini tulisan dummy saja. Jangan perhatikan kata-katanya, tapi di sini saya lebih menekankan bagaimana teknik pengetikan dokumen ini. Nah, ini isinya, isi dari latar belakang secara dummy. Ya, saya ketik. Yang kedua, kemudian setelah latar belakang kita memiliki rumusan masalah. Di sini rumusan masalah berarti 1.2. Saya tinggal menekan heading 1 saja. Sama seperti latar belakang. Nah, ini sebenarnya warnanya biru tapi bisa diformat ya sesuai dengan keinginan. Nanti kalian blok saja, kalian ubah warnanya, kalian ubah font type-nya. Nah, untuk isinya saya buat dummy. Kita lihat sekarang melihat strukturnya. Di sini kita view, terus navigation pane. Lihat di sebelah kiri. Karena kita sudah membuat format dan kita men-setting headingnya, lihat di sebelah kiri ada strukturnya. Sehingga di struktur itu kita bisa klik. Kalau kita mau lari ke rumusan masalah, kita klik saja rumusan masalah tanpa perlu scrolling jauh. Dan ini nanti berguna sekali pada saat dokumennya sudah panjang begitu. Pada panjang biasanya kalau mahasiswa tidak membuat struktur seperti ini, maka dia akan banyak melakukan scrolling. Untuk berpindah dari bab 1, pindah ke bab 3, dia scrollingnya banyak sekali. Tapi kalau ada struktur seperti ini, rapi, dia mau pindah ke bab 1, kemudian ke bab 3, atau di 3.1, itu sangat cepat, tinggal diklik struktur yang di sebelah kiri. Ya, ini batasan masalah. Lihat, pada saat setiap saya menambahkan heading, lihat di sebelah kiri strukturnya bertambah. Di kolom navigasi di sebelah kiri, navigation. Oke, di sini saya ketikkan dulu ya. Ini dummy, kalimat-kalimat dummy. Yang penting dia terisi. Yang penting saya menjelaskan strukturnya dulu dan perhatikan saja strukturnya, jangan perhatikan kalimatnya. Oke. Manfaat dan tujuan penelitian. Oke. Nah, di sini misalkan saya membuat heading 3. Kalau misalkan tadi ada bab 1, kemudian ada 1.1, 1.2, 1.3, kemudian kita akan membuat heading 3 yang itu 3 angka, yaitu misalkan manfaat dan tujuan ini saya pecah misalkan jadi 1.4.1. Berarti saya klik di atas itu heading 3. Nah, heading 3. Manfaat dan tujuan menjadi 1.4.1. Sehingga lihat strukturnya di sebelah kiri, dia sangat terstruktur. Dari bab 1 dia paling kiri, kemudian menjorok sedikit untuk 1.1 sampai 1.4, kemudian menjorok sedikit lagi untuk 1.4.1, 1.4.2. Sehingga inilah fungsinya kenapa heading itu kita buat dalam bentuk multi level list, bukan numbering yang biasanya mahasiswa membuatnya. Nanti struktur-struktur ini akan memudahkan kita dalam pembuatan daftar pustaka otomatis, dalam melakukan editing seperti kita berpindah dengan cepat. Ini kebetulan masih sedikit, masih bab 1. Nanti kalian akan merasakannya pada saat kalian membuat sampai bab 5 dan kalian harus berpindah antar bab. Jadi ini dengan cara seperti ini Anda akan lebih cepat. Kemudian untuk bab 2, ingat pada saat kita berpindah bab, kita pencetnya apa? Control Enter, bukan Enter seperti tadi kita jelaskan di atas. Ini sekarang saya masuk ke bab 2. Di sini bukan pendahuluan, tapi di sini harusnya tinjauan pustaka karena bab 1 ini sudah pendahuluan. Tapi lihat, saya tetap pendahuluan ini saya pilih di heading 1, sehingga dia otomatis ada tulisan bab 2. Angka 2-nya itu otomatis tidak perlu Anda ketik karena heading 1 bab 1-nya sudah dipakai di atas. Nah, seperti ini. Bab 1-nya pendahuluan. Kemudian saya klik. Setelah saya mengetik isi pendahuluan, saya pencet Ctrl Enter untuk berpindah ke bab 2. Langsung otomatis dia bab 2. Oke, saya samakan formatnya. Nanti Anda bisa sesuaikan formatnya sesuai dengan selera masing-masing dan ketentuan masing-masing. Baik, yang selanjutnya kita akan membuat ini yang sudah saya ketikkan. Ini saya pakai kata-kata dummy saja, tapi di sini sudah ada strukturnya semua, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah. Lihat di sebelah kiri sudah panjang sekali.
Ada di situ ada tingkatan heading 1, heading 2, heading 3. Ini data-datanya dummy. Perhatikan saja strukturnya. Nah, di sini ada bab 2 tinjauan pustaka, bukan pendahuluan, tadi saya salah mengetik pendahuluan. Di sini metode penelitian dengan isi-isinya. Ya, perhatikan di sebelah kiri strukturnya sangat rapi. Nah, ini biasanya mahasiswa tidak membuat struktur seperti ini sehingga dia merepotkan sekali, harus men-scrolling banyak. Ini kebetulan karena saya ngetiknya sedikit, pada kenyataannya nanti ketikannya akan banyak sekali. Lihat, saya bisa mengklik di sebelah kiri. Nah, saya masuk ke pendahuluan, langsung ke pendahuluan, saya klik. Saya masuk ke bab 2, langsung ke bab 2, tinjauan pustaka. Saya masuk ke bab 3, langsung saya klik saja bab 3. Atau ke bab paling belakang, 3.4, langsung, tanpa perlu scrolling. Kemudian saya ke latar belakang, naik langsung ke atas. Nah, sehingga sangat mudah untuk perpindahan bab kalau kita membuat struktur seperti ini. Lihat di sebelah kiri sangat rapi. Nah, ini akan sangat berguna untuk membuat daftar pustaka otomatis. Oke. Yang selanjutnya kita akan lanjut bagaimana, kalau tadi itu heading dalam pembuatan subbab, sekarang kita membuat membuat caption. Bagaimana memberi judul pada sebuah gambar, pada sebuah tabel. Dan ini mahasiswa juga banyak melakukan kesalahan di sini. Yang dia lakukan adalah ketika dia menginput sebuah gambar, dia memberikan judul dengan nomornya, misalkan gambar 1, gambar 1.1, gambar 1.2, dia mengetik nomornya itu sehingga itu tidak terindeks karena dia ketikkan manual. Misalkan saya input gambar di sini. Saya pilih gambar sampel saja. Mana gambar? Oke, di sini ada gambar. Nah, ya saya pakai gambar penguin. Nah, di sini ada gambar. Sekarang saya akan menyesuaikan dulu, kemudian saya memberi judul. Memberikan judul, Anda harusnya pencet, bukan mengetik manual, karena kalau Anda mengetik manual nanti dia tidak akan terindeks dan akan menyulitkan Anda membuat daftar gambar. Kita klik kanan. Di gambar kita pilih insert caption. Nah, di sini insert caption, nanti kita membuat new labelnya dulu karena di sini ada figure 1. Jadi ini bahasa Inggris, kita membuat dalam bahasa Indonesia, kita buat more new label. Saya ketik di sini gambar. Nanti kalau tabel ketik juga tabel gitu ya. Tapi ini gambar dulu. Nah, jadi lihat captionnya gambar. Sekarang saya membuat numberingnya. Biasanya kalau di bab 1 dia gambar 1.1. Kalau ada gambar berikutnya gambar 1.2. Kalau di bab 2 gambar 2.1, 2.2 sesuai dengan babnya. Di sini kita buat numberingnya dulu. Di setting saja heading. Nah, lihat di sana contohnya gambar 1.1. Kemudian posisi gambarnya. Oh, ini saya jangan pakai Romawi, saya pakai angka biasa saja. Oke. Kemudian posisinya kita tentukan, biasanya kalau gambar itu di bawah. Kita beri judulnya dulu. Penguin sedang bermain. Misalkan itu judulnya. Di sini posisinya, tulisan ini ada di atas atau di bawah. Kita klik saja. Di sini saya pilih di bawah. Kemudian saya pilih OK. Nah, lihat. Captionnya sudah jadi. Jadi kalau Anda membuat caption seperti ini ya, jangan ketik manual nomornya nanti, karena kalau Anda menambahkan gambar, nanti Anda repot. Kalau di sini nanti otomatis kalau Anda menambahkan gambar baru, nomor ini akan berubah sendiri. Tidak perlu Anda ketik, dia akan berubah sendiri. Dan yang paling penting dia sudah terindeks, sehingga nanti kita buat daftar gambarnya lebih cepat. Jangan mengetik manual. Sekali lagi saya ingatkan, jangan mengetik manual gambar 1.1 penguin, jangan. Yang nomornya itu sangat kita butuhkan, nomor dari titik satunya itu secara otomatis. Sehingga kalau kita ganti-ganti gambar, pindah halaman gambar, nanti dia akan mengikuti indeksnya. Nanti kita lihat. Ini gambar yang kedua, saya tambahkan. Nah, di sini tabel. Tadi gambar, sekarang tabel. Bagaimana cara membuat tabel? Sama seperti gambar tadi, membuat captionnya, klik kanan, insert caption. Tapi kalau tadi gambar, sekarang kita ketik tabel. Oke, saya rapikan dulu. Mungkin ini tabelnya tabel dummy juga. Tadi gambarnya juga gambar dummy, sekarang tabel dummy. Yang penting perhatikan teknik-teknik pemberian
caption, judul, gambar dan tabel. Nah, ini saya buat iseng tabel jenis kelamin. Oke. Nah, saya klik kanan di sini. Di tanda tambah ini sebelah kiri. Sehingga keblok semua. Saya klik kanan, insert caption. Sama seperti gambar yang penguin yang di atas tadi. Kita jangan mengetik manual karena di sini ada numberingnya. Kebetulan di sini sudah ada tabel, tapi saya ajarkan buat baru saja. Di sini saya buat tabel. Oke. Nah, perhatikan di atas captionnya sudah ada tulisannya. Sekarang kita akan membuat numberingnya. Oh, numbering sudah tidak perlu disetting. Nanti kalian setting sendiri saja numberingnya. Kalian butuh seperti apa. Kalau tabel biasanya dia posisinya di atas. Kalau gambar di bawah, kalau tabel tulisannya di atas tabel. Ah, ini. Saya bisa juga menulis judulnya di luar sini. Kalau tadi pada saat insert picture saya buat di dalam itu saya ketik, bisa juga di luar sini. Nah, oke, lihat. Perhatikan nomornya di situ, nomornya sudah otomatis, sehingga nanti kita tidak perlu mengetik nomor-nomor baru apabila kita ada penambahan gambar, penambahan tabel. Yang biasanya mahasiswa lakukan itu salah. Jadi pada saat dia mengulik gambar satu, dia tempel situ, dia ketik yang baru. Nanti kalau misalkan dihapus, dia edit lagi yang lainnya, itu kan sangat merepotkan. Jadi di sini nomor itu tidak perlu diketik tapi otomatis. Oke, selanjutnya di sini saya sudah memasukkan semua tulisan secara dummy, gambar, tabel untuk sampel saja. Yang penting perhatikan teknik pengetikannya. Latar belakang, rumusan masalah. Lihat di sebelah kiri strukturnya sudah bagus. Gambarnya juga sudah saya tambahkan beberapa. Di sini ada gambar koala, tadi hanya penguin, sekarang koala dengan caption yang otomatis. Numbering captionnya. Perhatikan kalau saya blok, nah di sini agak hitam, berarti di situ ada nomor otomatisnya. Sehingga kalau nanti Anda menambahkan gambar di tempat lain, nanti nomor itu akan berubah sendiri tanpa Anda ketik. Di sini ada tabel, beberapa tabel yang saya buat. Kemudian ada gambar lagi. Di sini jadi semua sudah terstruktur ya. Untuk headingnya sudah terstruktur, caption gambar sudah terstruktur, caption tabel sudah terstruktur. Sekarang saya akan mengajarkan bagaimana yang sudah terstruktur itu tadi kita buat untuk membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Oke, di sini daftar isi, kita klik Ctrl Enter supaya dia pindah. Nah, ingat Ctrl Enter, jangan pencet Enter nanti supaya kita mengedit, dia tidak akan mempengaruhi yang lainnya. Jadi daftar tabel, daftar gambar, daftar isi itu kepalanya itu ada di paling atas, berbeda halaman, sehingga kita pencetnya Ctrl Enter. Nah, sekarang perhatikan, kita buat daftar isi pertama kali, kita buat daftar isi dulu. Ini kita ketengahin dulu. Untuk membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kita membutuhkan tab reference. Di sini atas, lihat tab reference, klik. Dengan struktur-struktur ini kita akan membuat daftar isi otomatis. Tab reference, kemudian adalah table of content, bahasa Inggris dari daftar isi. Di sini ada jenis-jenisnya, tapi saya tidak akan milih model yang default ini, yang ada 3 di atas ini. Saya membuat yang custom saja. Custom, kita pilih custom. Nah, di sini ada heading 1, 2, 3, tapi karena kita tadi membuat heading sampai 4, kita tambahkan saja di sini. Di jangan 3 tapi 4. Ya, perhatikan di atas. Di situ sudah ada tulisan 4. Sebanyak 4. Oke. Lihat langsung dia otomatis. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita setelah membuat struktur di awal. Nah, ini sudah ada nomornya di sebelah kanan, perhatikan. Nanti kalau ada perpindahan dari halaman, nanti nomor ini akan berubah dengan sendirinya tanpa kita bolak-balik
melihat ini posisi pendahuluan ini ada di mana, latar belakang ini ada di mana. Kalau misalkan kita edit di tengah-tengah, kontennya bertambah, dia akan menggeser yang di bawahnya. Nanti nomornya di sini otomatis kita tinggal mengupdate saja. Jadi kita tidak perlu bolak-balik. Ya, ini jadi kalau Anda mengetik dokumen, skripsi, laporan, bisa dengan cara seperti ini. Nah, jadi informasi ini kalau Anda anggap berguna, nanti Anda sebarkan ke teman-teman Anda ya. Anda share linknya sehingga membantu teman-teman kalian juga. Nah, misalkan di sini saya pencet enter ya. Nah, ini berpindah satu halaman. Ini saya hapus dulu. Oke, dia menggeser tinjauan pustakanya, saya klik Ctrl Enter sehingga dia pindah halaman. Karena tinjauan pustakanya pindah halaman, maka semua yang di bawahnya dari bab 2 itu sampai bab 3 semua berpindah halaman. Perhatikan, di sini ada perpindahan halaman, berarti ada perpindahan daftar isinya harusnya berubah. Nah, di sini tinjauan pustaka, saya geser satu halaman, sehingga landasan teori dan bab 3 semuanya berubah. Gambarnya juga berubah, semua berubah. Sekarang daftar isinya, kita tinggal mengupdate nomornya. Di sini ini nomor yang awal belum diupdate. Sekarang kita tinggal klik kanan. Kita klik kanan, kita blok seperti ini, terus kita klik kanan, kemudian tulisan update field. Kita pilih update field. Kenapa? Karena kita melakukan perubahan pada dokumen tadi. Kita klik update field. Nah, di sini ada pilihan untuk beberapa halaman saja atau keseluruhan dokumen. Saya di sini pilih update halaman saja. Klik. Nanti tergantung kebutuhan Anda ya. Kalau Anda mau seluruhnya boleh. Ini kalau cuma halaman saja. Nah, ini lihat langsung dia berubah. Secara otomatis dia berubah, yang tadinya 8 sekarang ke 9 karena dia berpindah satu halaman. Sangat mudah bukan? Lihat dari bab 2 sampai bab 3 semuanya berubah angkanya. Jadi kalau Anda melakukan pergeseran dimanapun, baik dari bab 3-nya atau 3.1, nanti kalian tinggal update saja daftar isinya, dia akan berubah otomatis tanpa Anda perlu mengetiknya satu-satu secara manual. Oke. Baik, yang berikutnya kita akan membuat daftar. Kalau ini daftar isi, sekarang kita akan membuat daftar untuk daftar gambar dan daftar tabel. Caranya mirip seperti daftar isi ini, cuman bukan table of content yang akan kita pilih. Ya, sekarang kita ke bawah ke daftar tabel. Ini saya ketengahin dulu. Berbeda dengan daftar isi tadi. Kalau daftar isi tadi kita pilih table of content. Nah, di sini ada gambar. Saya masukkan tadi sini gambar, hanya 2 gambar saja. 2 gambar dummy dan 2 tabel dummy. Nah, ini. Oke. Gambar penguin. Oke. Jangan lupa disebar ke teman-teman Anda ya kalau informasi ini berguna. Apalagi teman Anda ada yang lagi buat skripsi, sehingga ini video ini jadi lebih bermanfaat. Di sini ada daftar tabel. Di sini saya pilih reference lagi, paling atas tab reference. Saya ketengahin dulu. Oke. Sekarang tab reference, tapi kita pilihnya yang insert table of figure. Nah, di sini kita pilih gambar atau tabel. Kalau sekarang saya buat tabel, berarti saya pilih tabel. Nah, di sini ada tabel 1, 3, 4. Di sini previewnya, kita klik OK. Nah, di sini karena kita tadi pilih tabel, maka yang muncul adalah segala tabel yang sudah kita ketik dengan heading-headingnya, dengan caption-captionnya. Di sini ada tabel 2.1 dan 3.1 karena dia beda bab. Nanti kalau gambar ada banyak, tabel ada banyak, nanti dia akan banyak sekali di situ. Tadi karena saya buatnya cuma 2, dia di sana ada cuma 2 saja. Sekarang saya geser, saya coba geser tabelnya ini, saya geser, saya pindahkan halamannya. Perhatikan. Nah, di sini halamannya 9-10 awalnya. Kemudian saya klik kanan, saya pilih update field.
910 berubah, di sini numberingnya saja yang saya ubah, bisa jadi entire dokumen. Oke, nah lihat, karena saya pindahkan satu halaman, dia akan berubah secara otomatis ke 10 dan 11. Ini akan sangat berguna apabila nanti tabelnya ada banyak sekali, kemudian Anda melakukan pengeditan banyak sekali. Jadi Anda tidak perlu satu-satu merubah nomor daftar isi, daftar tabel. Nah, sekarang daftar gambar. Caranya kalau yang daftar gambar mirip seperti yang tadi. Reference, bukan table of content tapi table of figure. Di sini saya pilih gambar karena kita mau membuat daftar gambar. Kalau tadi tabel kita pilih tabel, sekarang gambar saya pilih gambar. Ya, oke, gambar-gambar sudah masuk. Ini ada 2 gambar yang tadi saya masukkan, 2 gambar penguin. Lihat di sana judulnya sudah ada otomatis. Nah, di sini ada koala tersenyum. Saya pindahkan. Oke, coba pindahkan. Nah, saya kontrol enter, dia pindah ke halaman baru. Berarti harusnya dia nomornya bergeser. Nanti tinggal klik kanan saja, update field, sama kayak daftar isi dan daftar tabel yang tadi. Klik kanan, update field. Jadi pilihannya bisa nomornya saja atau keseluruhan dokumen. Nanti kalau keseluruhan dokumen, kalau Anda membuat caption baru ya, kalau ini cuma nomornya saja, mengupdate nomornya saja. Tapi kalau misalkan keseluruhan dokumen itu maksudnya kalau nanti Anda membuat subbab baru, membuat gambar baru, sehingga yang tadi di list ini belum ada, jadi dia akan ada. Tapi kalau saya tidak menambahkan objek baru, tidak menambahkan tabel baru, tidak menambahkan subbab baru, saya tinggal mengupdate nomornya saja. Ingat, kalau ada penambahan, Anda pilih yang entire document. Oke, daftar gambar, daftar isi, sudah terisi secara otomatis, sangat cepat. Dengan struktur-struktur yang sudah saya buat ini, dia akan otomatis mengindeksnya. Demikianlah tutorial dari saya. Jangan lupa tinggalkan komentar di bagian bawah sebagai buku tamu. Jangan lupa juga share ke teman-teman Anda supaya informasi ini berguna. Dan jika kamu ingin mengetahui lebih lagi tentang teknik-teknik bagaimana membuat dokumen yang baik, kamu bisa subscribe. Nanti kamu akan, kalau misalkan saya mengupdate video baru, kamu akan mendapatkan notifikasi secara otomatis. Baik, saya Buset Bali di Buset Bali Channel. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Selamat pagi.